Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Civitat. Di video kali ini kita bakal belajar cara lengkap menggunakan Microsoft Teams sebagai LMS atau Learning Management System. Teams sendiri punya banyak fitur yang dapat menunjang proses pembelajaran kita secara digital. Misalnya, penjadwalan kelas, upload materi dan modul, memberikan tugas dan kuis, serta memberikan penilaian terhadap tugas-tugas tadi. Kalau teman-teman sebelumnya pernah menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Moodle, Teams ini secara fitur kurang lebih sama. Oke, langsung saja yuk kita mulai. Oke, langkah pertama kita akses Microsoft Teams-nya terlebih dahulu di teams.microsoft.com. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini dan kita klik masuk. Untuk mengakses Microsoft Teams sendiri kita memerlukan akun Microsoft yang sudah terintegrasi dengan Teams. Biasanya instansi atau organisasi kita itu sudah menyediakan, jadi tinggal kita gunakan saja. Kemudian kita login menggunakan akses kita. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi sekedar informasi, Teams sendiri bisa diakses melalui browser. Kemudian juga kita bisa mendownload aplikasi desktopnya, dan juga sudah ada aplikasi selulernya. Jadi kita bisa download di Play Store dan di Google Play. Nah, kemudian sebelum kita memulai membuat kelas, kita klik pengaturan dulu. Jadi kita masuk di icon titik 3 ini, kemudian pilih pengaturan. Kemudian di tampilan dan aksesibilitas ini kita bisa sesuaikan apakah kita mau yang temanya terang, gelap, atau klasik, atau yang berkontras tinggi. Tinggal disesuaikan sesuai selera saja. Kemudian juga ada bahasa. Nah, biasanya kalau kita baru menggunakan Teams itu bahasanya dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini tinggal kita ganti saja di sini, teman-teman, untuk bahasanya kalau memang mau menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu kita kembali, kita pilih Team di panel sebelah kiri. Nah, untuk membuat kelas kita klik bergabung atau buat tim. Nah, di sini nanti kita akan diberikan beberapa opsi. Nah, khusus untuk penggunaan Learning Management System itu kita pilih kelas. Jadi kita pilih fitur kelas. Nah, kemudian kita kasih nama kelasnya apa. Karena ini pelatihan, jadi saya tulis aja kelas pelatihan. Nanti juga bisa ditambahkan tentang deskripsinya apa, itu disesuaikan saja. Nanti juga bisa diedit. Jadi kita klik buat. Nah, setelah kelasnya sudah berhasil dibuat, nanti akan muncul di dashboard tim. Nah, ketika sudah muncul, tinggal kita pilih saja untuk menyiapkan kelasnya. Nah, pertama-tama setelah masuk, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan anggota atau member atau mahasiswa. Nah, untuk menambahkan member atau mahasiswa, ada 3 opsi. Opsi yang pertama adalah kita bisa membagikan link kepada mereka. Nah, untuk mendapatkan linknya kita pilih icon titik 3 di sini. Kemudian kita klik dapatkan tautan ke tim. Nah, linknya nanti seperti ini. Bisa kita kirimkan langsung ke mahasiswanya atau kita share di grup. Kemudian yang kedua, kita bisa membagikan kode kelas. Nah, untuk kode kelas, cara aksesnya itu kita masuk di sini di kelola tim. Kemudian kita pilih pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih bagikan kode.
Nah, nanti kodenya akan di generate dan kita bisa bagikan kodenya ke mahasiswa atau siswanya. Kita bisa share menggunakan layar penuh seperti ini. Nah, yang ketiga adalah kita menambahkan secara manual. Nah, untuk menambahkan secara manual kita pilih anggota, kemudian kita klik tambahkan anggota. Nah, di sini tinggal kita ketik saja emailnya atau namanya. Nah, biasanya karena institusi kita sudah terintegrasi dengan Teams, jadi semua member mahasiswa atau siswa itu atau data pengajar itu sudah terintegrasi. Jadi tinggal kita tulis saja namanya di sini. Nanti akan muncul semuanya, baik dosennya atau mahasiswanya, tinggal kita pilih. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi, apakah dia jadi pemilik atau anggota. Nah, untuk mahasiswa atau siswa kita pilih anggota saja. Saya pilih satu lagi. Nah, kita pilih anggota, kemudian kita tambahkan. Nanti setelah ditambahkan dia akan muncul di sini, di anggota dan tamu. Nah, ini dia sudah masuk nih. Nah, di kampus itu kan dalam satu mata kuliah itu biasanya ada tim teaching. Jadi dosennya itu biasanya lebih dari satu. Nah, untuk menambahkan tim teachingnya, kita tinggal cari saja namanya di sini. Misalnya, nah seperti ini kita pilih. Nah, di sini statusnya kita ganti jadi pemilik. Nah, kalau pemilik berarti dia bisa aksesnya sama seperti kita. Dia juga bisa memberikan tugas, mengupload modul, kemudian memberikan nilai. Nah, terus kita tambahkan. Dan nanti dia akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita sudah bisa memulai kelasnya karena sudah ada anggotanya, terus juga tim dosennya juga sudah ditambahkan. Nah, kita sudah bisa memulai. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fitur homepage atau laman. Kita klik di sini. Nah, fitur homepage ini bisa berfungsi sebagai pusat informasi kelas kita. Jadi kita bisa menambahkan infografis, kemudian menambahkan deskripsi kelas, dan kita juga bisa mengatur jadwal kelas, dan nantinya juga tugas-tugas yang kita berikan bisa kita tampilkan di sini. Profil dari tim dosen atau tim teachingnya juga bisa kita tambahkan di sini, dan nantinya file-file materi atau modul ajar yang kita upload juga bisa ditampilkan di recent files. Berikutnya, untuk mulai mengatur homepage-nya, kita bisa klik icon edit di sebelah sini. Nah, kemudian kalau sudah dalam mode edit seperti ini, kita sudah bisa menghapus atau menambahkan tab-tab yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita klik lihat semua komponen web. Nah, di sini ada cukup banyak fitur-fitur yang bisa kita tambahkan di homepage atau laman kita. Nah, tapi di sini kita akan coba menggunakan fitur yang paling sering digunakan. Nah, untuk melihat kita klik di sini, kemudian kita pilih sering digunakan. Nah, nanti kita akan diberikan rekomendasi 6 fitur. Ada YouTube, file media, acara, Microsoft Form, gambar, dan kalender group. Sini kita akan coba menambahkan link YouTube atau video YouTube. Nah, di sini setelah kita klik, tinggal kita paste saja link YouTube-nya atau link videonya. Nanti dia akan otomatis muncul. Kemudian kita close. Selanjutnya kita menambahkan file atau media. Nah, ketika kita pilih file dan media, nanti kita akan diarahkan untuk mengunggah file apa yang akan kita
tambahkan. Biasanya kalau saya menambahkan file RPS di sini atau rencana pembelajaran. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa menambahkan tim teachingnya. Misalnya dosennya ada 2, kita tinggal tulis namanya saja, tambahkan. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah cukup, kita tinggal klik terbitkan ulang. Nah, hasil edit yang sudah kita lakukan tadi akan muncul. Misalnya tadi kita sudah menambahkan tim dosennya, kemudian kita juga menambahkan video YouTube. Sini akan muncul. Nanti juga ketika kita sudah memberikan tugas, juga akan tampil di sini beserta dengan deadline-nya. Jadi di fitur homepage ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian juga di sini ada tab analitik. Di sini kita bisa melihat beberapa orang yang mengakses homepage kita dalam kurun waktu 7 sampai 90 hari. Kemudian kita juga bisa bagikan ke halaman ini ke dalam grup. Tinggal kita pilih di sini. Mungkin itu sedikit gambaran untuk di homepage. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Karena di sini cukup banyak, ini bisa kita kreasikan sesuai dengan selera kita. Fitur selanjutnya yang akan kita coba adalah Class Notebook. Jadi Class Notebook ini secara umum merupakan buku catatan digital yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, kita klik di sini tampilan navigasi. Nah, di sini ada 4 bagian, ada collaboration space, ada guru saja, ada pustaka konten, dan ruang private mahasiswanya. Jadi di collaboration space kita bisa gunakan untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa. Karena semua yang kita upload di sini bisa dilihat oleh seluruh anggota kelas. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita mau membuat kelompok-kelompok kecil. Di sini bisa. Nah, di sini kita bisa mengupload file yang dapat dilihat oleh siswanya. File, misalnya kita sisipkan cetakan file, misalnya ini. Nah, jika kita sudah upload, tampilannya akan seperti ini. Nanti akan dimunculkan semua halamannya di sini. Nah, sedangkan di fitur guru saja, ini merupakan bagian khusus guru untuk memasukkan materi yang tidak boleh diakses oleh siswa di kelas. Jadi kita bisa menambahkan materi-materi kita di sini, tapi itu masih belum dapat dilihat oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, selanjutnya ada pustaka konten. Nah, di pustaka konten ini kita bisa memasukkan materi atau bahan bacaan atau lembar kerja. Nah, mahasiswa cuma dapat melihat konten yang kita upload di fitur pustaka konten, tapi mahasiswanya tidak dapat mengubah atau menghapus. Jadi mereka cuma bisa melihat, menyalin, dan membuat catatannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada fitur private untuk mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lakukan pembimbingan. Misalnya kita mau melakukan bimbingan skripsi, nah bisa di sini. Jadi tinggal nanti mahasiswanya upload filenya, kemudian kita lakukan asistensi. Nah, kemudian hasil asistensi kita juga bisa langsung dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Kurang lebih seperti itu di kelas notebook. Sebenarnya cukup banyak fitur-fitur yang bisa saya jelaskan, cuman memang nanti akan saya buatkan video tersendiri khusus untuk kelas notebook ini. Oke, selanjutnya kita ke tugas kelas. Jadi di tugas kelas ini atau classwork ini kita bisa menambahkan rencana pembelajaran. Misalnya dari pembelajaran pertemuan pertama hingga ke pertemuan terakhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan modul dan juga bahan bacaan yang bisa dilihat oleh mahasiswa atau siswa kita. Nah, di sini saya akan contohkan buat satu modul. Misalnya di sini saya akan menambahkan materi pertemuan pertama Smart City. Nah, di deskripsinya mungkin kita bisa tambahkan di pertemuan pertama apa yang akan kita pelajari, misalnya konsep dasar City. Nah, setelah kita buat, kita tinggal klik simpan. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan bahan materi, misalnya bahan paparan yang sudah kita jelaskan di dalam kelas, atau modul atau bahan bacaan. Nah, nanti mahasiswa ketika kita terbitkan ini sudah bisa dilihat dan diakses oleh mahasiswa kita. Selanjutnya ada fitur selain menambahkan file, kita juga bisa memberikan tugas di dalam materi ini. Misalnya kita mau menambahkan tugas baru atau membuat kuis, itu bisa. Nah, jadi seperti itu di bagian classwork atau tugas kelas ini. Dan juga kita bisa menggunakan AI. Jadi misalnya kita mau coba pakai AI, kita tinggal klik ide modul menggunakan AI. Kemudian misalnya subjeknya Smart City. Tingkat penilaiannya kita bisa gunakan tingkat universitas. Bahasanya bisa disesuaikan mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita contoh bagaimana mahasiswa dapat memahami konsep dasar Smart City. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan berapa jumlah modul yang dibuat oleh AI-nya, misalnya contohnya 6. Kemudian kita lanjut klik modul draft. Nanti AI-nya akan proses. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah beberapa contoh yang diberikan oleh AI. Ini bisa kita edit atau kita hapus. Jadi kita sesuaikan saja yang mana menurut kita itu masih relevan. Kemudian misalnya kita sudah oke, tinggal klik tambahkan modul draft. Nah, setelah kita tambahkan modul draft, nanti semuanya akan tampil di sini. Tinggal kita tambahkan bahan bacaan atau modul yang relevan dengan materinya. Setelah itu, kalau memang sudah oke, tinggal kita klik terbitkan. Nah, setelah kita terbitkan, nanti mahasiswanya sudah bisa mengakses. Nah, kalau belum diterbitkan berarti mahasiswanya belum bisa lihat di situ. Kurang lebih seperti itu fitur di tugas kelas. Jadi kita bisa menambahkan RPS kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Kemudian apabila kita bisa merencanakan 1 hari sebelum mata kuliahnya dimulai, kita bisa mulai terbitkan modulnya. Jadi mahasiswanya sudah bisa membaca. Selanjutnya di tab tugas ini kita bisa membuat tugas dan juga membuat kuis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara membuat tugas untuk mahasiswa atau siswa kita. Jadi kita klik buat tugas, kemudian di sini kita tambahkan judulnya, misalnya tugas 1. Nah, di sini kita bisa menambahkan instruksi tugasnya seperti apa.
Kemudian di tab sebelah kanan di sini ada tanggal. Jadi kita bisa menentukan deadline tugasnya di sini. Jadi misalnya kita mau menentukan jadi 1 minggu, tinggal kita pilih saja sini. Kemudian jam deadline-nya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita memberikan deadline sampai jam 4 sore. Nah, ini bisa. Kemudian tugas ini dikhususkan untuk kelas apa. Nah, di sini kan kita akan coba di kelas pelatihan saja. Kemudian untuk pilihan siswa, kita pilih semua siswa saat ini dan yang akan datang. Nah, biasanya ada beberapa siswa atau mahasiswa kita itu terlambat bergabung dengan kelas. Nah, makanya kita pilih opsi yang ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan modul. Nah, karena ini tugas 1 dan merupakan tugas dari pertemuan pertama, kita tinggal pilih materi pertemuan pertama di sini. Selanjutnya di sini ada tambahan rubrik. Jadi teman-teman bisa menambahkan rubrik penilaian sesuai dari konsep teman-teman. Jadi di sini tinggal kita pilih buat rubrik dari awal atau kita bisa menggunakan bantuan AI. Nah, kita coba pilih buat rubrik dari awal. Misalnya sini bahan penilaian. Nah, kemudian di deskripsinya bisa kita tambahkan. Kemudian kita pilih klik berikutnya. Nah, di sini opsinya ada istimewa, bagus, cukup, atau buruk. Nah, ini juga kita bisa kustomisasi. Misalnya A, B, C, atau D. Kemudian kita pilih selesai. Nah, di sini kriteria penilaiannya apa saja? Misalnya ada penguasaan materi, kemudian data pendukung, kemudian yang ketiga inovasi bahan tayang. Nah, setelah oke, kita tinggal klik berikutnya. Sini akan muncul teman-teman kriteria-kriteria penilaiannya. Tinggal kita tambahkan saja. Misalnya yang dapat A itu kriterianya seperti apa, dapat B kriterianya seperti apa. Ini nanti tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini jangan lupa kita centang poin. Nah, setelah kita centang poin, di sini kita bisa sesuaikan bobotnya. Misalnya untuk penguasaan materi itu bobotnya tinggi, misalnya 50%. Nah, di data pendukung kita tambahkan jadi 25% dan 25%. Nah, di sini sudah kelihatan persentase penilaiannya. Kemudian tinggal kita klik lampirkan. Nah, jadi total nilainya adalah 100. Kemudian kita bisa tambahkan reflektif juga. Nah, di sini kita tinggal klik sehingga dia aktif. Nah, nanti tampilan tugasnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi mahasiswa atau siswa kita akan melihat tugasnya seperti ini. Nah, dia juga bisa melihat bahan penilaiannya seperti apa. Nah, kemudian juga detail tugasnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apabila tugasnya ini masih berbentuk draft, tinggal kita klik simpan sebagai draft. Dan apabila misalnya tugasnya sudah siap untuk diberikan sekarang, tinggal kita klik tugaskan sekarang, atau juga bisa dijadwalkan di masa mendatang. Jadi tinggal disesuaikan saja. Dan kita di sini akan coba tugaskan sekarang. Setelah kita memberikan tugas, nanti dia akan muncul di mendatang. Jadi deadline-nya itu 4 November. Jatuh temponya pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Nah, di sini kita tahu bahwa mahasiswa kita itu belum mengumpulkan tugasnya di sini. Jadi kita belum bisa memberikan penilaian. Nah, nanti setelah mahasiswa yang bersangkutan sudah mengumpulkan tugasnya, dia akan muncul di siap untuk dinilai. Nah, misalnya mahasiswanya terlambat mengumpulkan tugasnya, dia akan muncul di lewat jatuh tempo. Nah, setelah misalnya sudah dikumpulkan dan sudah dinilai,
nanti tinggal kita kembalikan. Nah, dikembalikan dalam artian kita sudah memberikan nilai kepada mahasiswanya dan kita sudah memberikan nilainya ke mahasiswa yang bersangkutan. Nah, nanti dia akan muncul di tab di sini, tab dikembalikan. Oke, next kita akan coba membuat kuis. Jadi untuk membuat kuis kita klik buat, kemudian pilih kuis baru. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan template kuis yang sebelumnya pernah kita gunakan. Tapi kita akan coba membuat kuis baru di sini. Jadi kita pilih tambahkan kuis. Selanjutnya kita bisa memberikan judul kuisnya, misalnya kuis 1. Kuis 1, kemudian kita klik add new. Di sini kita akan ada beberapa pilihan. Kita akan coba pilih yang multiple choice. Nah, di sini dia akan kita sudah mulai bisa menyusun kuisnya. Misalnya di pertanyaan pertama, apa yang dimaksud konsep smart city? Nah, kemudian di opsi jawabannya kita bisa sesuaikan mau 3, 4 atau 5. Nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya ada bobot penilaian. Nah, jadi kita bisa mengatur satu soal itu nilainya berapa. Misalnya kita tambahkan satu soal itu 3. Kemudian di sini ada math, multiple answer, atau require. Artinya kalau kita centang multiple answer, mahasiswa atau siswanya itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kemudian kalau kita centang required, setiap soal itu wajib untuk dijawab atau dipilih. Jadi si siswa atau mahasiswanya itu tidak bisa menyelesaikan kuisnya apabila ada soal yang belum terjawab. Kemudian kita bisa klik previewnya. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman, yang akan dilihat oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, apabila sudah oke, tinggal kita klik selesai. Nah, ini tampilan komputer, jadi kita bisa juga melihat tampilan mobile-nya seperti apa. Nah, untuk tampilan mobile akan seperti ini. Dan kalau misalnya sudah oke, tinggal klik selesai. Nah, di sini kita akan mengatur tanggal penugasan kuisnya. Misalnya kita akan tugaskan di tanggal 30. Kemudian kita atur jamnya. Misalnya kuisnya dimulai di jam 10. Kita bisa atur rentang waktunya. Tinggal kita klik aktif di sini. Kemudian rentang waktunya kita set di jam 2. Jadi mahasiswanya ini cuman bisa mengerjakan kuis dalam rentang waktu jam 10 sampai jam 2. Kemudian kita klik selesai. Di sini kita pilih semua siswa saat ini. Kita tambahkan modul apabila memang diperlukan. Di sini 3 poin yang memungkinkan, artinya karena tadi cuma satu soal yang kita buat dan bobotnya itu 3. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan misalnya 30 soal dengan bobot 3, itu berarti poin yang memungkinkan untuk didapat itu adalah 90. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga reflektifnya. Nah, dan kemudian kita bisa klik tugaskan atau dijadwalkan untuk masa yang akan datang. Kita klik tugaskan. Setelah kita klik tugaskan, nanti akan muncul di tab mendatang. Jadi sama seperti tugas yang kita sudah berikan tadi. Nah, dan nanti akan muncul notifikasi seperti ini ke mahasiswa kita, teman-teman. Jadi ada semacam push notification yang langsung muncul di device mahasiswa kita. Nanti di sini apabila mahasiswa kita sudah selesai mengerjakan kuisnya, dia akan muncul di sini. Di sini kan kalau kita lihat masih 0
per 1. Nah, nanti setelah misalnya sudah dikerjakan, dia akan muncul 1 per 1, artinya sudah diselesaikan oleh mahasiswanya. Kurang lebih seperti itu di tab tugas. Sebentar juga akan saya perlihatkan beberapa contoh penugasan yang sudah saya lakukan di kelas yang saya buat. Selanjutnya kita masuk ke tab nilai. Nah, di tab nilai ini kita bisa melihat rata-rata nilai dari siswa atau mahasiswa kita. Misalnya di tugas 1 nilainya misalnya 90, di pengerjaan kuis nilainya misalnya sama 90 juga. Nanti akan muncul rata-rata nilainya. Jadi semua penugasan yang kita berikan akan muncul di sini dan semua penilaiannya itu akan dirata-ratakan juga. Nah, kalau misalnya kita klik mahasiswanya, nanti akan kelihatan tugas-tugas apa yang sudah mereka pernah kerjakan atau mereka kumpulkan di sini beserta dengan nilainya. Nah, ini juga kita bisa ekspor ke Excel kalau misalnya memang kita membutuhkan datanya. Next, di reflektif ini sebenarnya hanya penggambaran emosi dari mahasiswa kita. Jadi misalnya kalau kita memberikan tugas, kita bisa menambahkan reflektif. Jadi mahasiswa kita itu bisa menambahkan seperti emotion. Kurang lebih seperti itu di sini. Di sini juga ada games yang bisa kita explore. Nah, selanjutnya di tab Insight. Di Insight ini kita bisa melihat analisa mengenai aktivitas kelas kita. Jadi kita bisa melihat secara umum dan kita bisa melihat analisa per mahasiswa. Nah, misalnya kita klik tugas. Di sini kita bisa melihat nilai rata-rata untuk tugas yang kita berikan. Kemudian ada status kemajuan. Selanjutnya ada statistik pengumpulan. Nah, di sini juga nantinya akan terlihat nilai rata-ratanya berapa. Dan ada juga analisa mengenai mahasiswa kita. Misalnya kita sudah memberikan 2 tugas, kita bisa lihat berapa tugas yang sudah dikumpulkan dan tugas apa yang belum dikumpulkan. Nah, jadi cukup lengkap di sini kalau kita mau melihat secara keseluruhan. Mungkin itu saja terkait fitur-fiturnya. Sekarang saya akan coba memperlihatkan kelas yang sudah saya buat dan sudah saya berikan penugasan. Nah, di sini kalau kita melihat di tab tugas, di sini sudah tidak ada karena semua tugasnya sudah selesai dan semua juga sudah saya berikan penilaian. Jadi semuanya akan muncul di tab dikembalikan. Nah, kita lihat misalnya di tugas 1 ekonomi wilayah dan kota, kita lihat di sini ada 40/40, artinya sudah 40 orang atau 40 mahasiswa yang sudah diberikan penilaian dari total keseluruhan mahasiswa 40. Nah, kemudian juga saya pernah memberikan tugas kelompok. Nah, di sini karena kemarin ada 5 kelompok, kita bisa lihat di sini sudah ada 5 kelompok yang sudah saya berikan nilai. Nah, nanti untuk melihat nilainya, kita klik di tab nilai. Nanti akan seperti ini. Jadi akan kelihatan misalnya ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas pertama, nilainya 0. Kemudian juga ada persentase keaktifannya. Nah, di sini juga kita lihat ada beberapa kuis dan tugas kedua yang tidak dikerjakan. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita pilih tab Insight, nanti juga akan dimunculkan secara lengkap terkait aktivitas kelas kita yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kita lihat bahwa ada 40
pelajar yang tidak menghadiri setidaknya 2 rapat minggu lalu. Nah, di sini juga kita bisa dilihat semua siswa mengirimkan tugas pertama tepat waktu. Nah, ada emotion reflektif yang juga rata-rata dikirimkan oleh mahasiswa kita. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk tugas presentasi UTS EWK itu ada 8 orang yang terlambat mengirimkan reflection. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan juga sekedar informasi, di Teams ini kita juga bisa melakukan Teams meeting sama seperti Zoom. Jadi kita bisa membuat kelas secara daring. Nah, tinggal kita klik di umum, kemudian kita pilih logo kamera di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih rapat sekarang atau kita bisa menjadwalkan. Nah, kurang lebih sama lah seperti Zoom. Kemudian informasi lagi bahwa semua file tugas atau file-file yang kita upload ke dalam Teams ini akan diupload atau tersimpan di OneDrive. Jadi untuk akun Microsoft kita yang memang sudah bekerja sama dengan Teams, itu akan mendapatkan 1 terabyte cloud storage. Itulah tadi tutorial lengkap penggunaan Microsoft Teams sebagai LMS. Dengan fitur-fitur ini kita berharap dapat mengelola kelas secara lebih efektif, kemudian kita dapat memantau perkembangan mahasiswa serta menjaga keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.